Pardiana, Bintang, Putri Delina, dan Sule memiliki pertalian yang lekat, direkatkan oleh almarhumah Lina Zubaidah. Teddy dan Sule pernah sama-sama menjadi suami almarhumah Lina. Sementara Bintang merupakan buah hati Lina dengan Teddy. Sementara Putri Delina merupakan anak kedua Lina dengan Sule. Maka berikut ini 5 fakta kedekatan Putri Delina, Bintang, dan Sule. Fakta pertama. Setelah divonis 1 tahun 3 bulan, Teddy Pardiana kemudian ditahan di Rutan Kebonwaru, Bandung. Akhirnya memutuskan naik banding. Ia merasa tidak bersalah dalam kasus penjualan mobil yang disebut-sebut milik Rizky Febian. Tim kuasa hukum Teddy menyebut akan menyerahkan memori banding untuk segera diproses. Menurutnya, banyak kejanggalan terjadi yang membuat Teddy merasa kecewa atas vonis yang dijatuhkan kepadanya. Jadi kemarin itu saya baru mengajukan akta pernyataan banding. Kemudian seminggu ke depan akan mengajukan memori banding. Tahapannya setelah itu mungkin ada kontra memori banding dari jaksa. Nah, putusan kurang lebih 3 bulan dari sekarang. Tapi kalau dia merasa dia tidak menggelapkan, dia kan merasa bahwa saya tidak menggelapkan nih barang ini, mobil itu kan ya. Nah, dia merasa tidak merasa bahwa dia menggelapkan barang ini. Nah, sehingga bukan permasalahan dari 1 tahun 3 bulannya. Nah, kalau orang merasa bahwa dia tidak melakukan tindak pidana itu, jangankan 1 tahun 3 bulan, bahkan dikenakan 3 bulan, dia tidak merasa, dia pasti mengajukan banding. Kami kuasa hukum sangat kecewa gitu kan. Karena apa? Karena ada beberapa memang fakta yang terungkap di persidangan tidak dimasukkan dalam putusan tersebut. Ya, dalam analisa putusan tersebut. Salah satunya tadi terkait bahwa adanya pernikahan yang sah antara Pak Teddy dengan almarhum Lina. Saya dengar kalau tidak salah barusan dianggap hanya sebuah pernikahan siri. Pertama itu, kedua ada yang memang agak menurut saya keliru juga ya gitu kan. Karena dari awal itu Lina itu namanya Lina, bukan Lina Zubaidah. Tapi di dakwaan jaksa, rentut, dan barusan putusan hakim pun itu dianggap namanya Lina Zubaidah. Jadi kan saya berpikir seolah-olah ini bahwa pledoi kami itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Jadi mengacunya kepada dakwaan dan rentut dari jaksa penuntut umum ya. Nah itu. Yang ketiga ini terkait bahwa Pak Teddy dulu memang pernah mengakui sempat meminta izin kepada Teh Putri, kepada Rizky untuk meminjam mobil. Tapi itu kan bukan berarti dia mengakui bahwa itu adalah milik Rizky Febian. Akan tetapi bahwa dia itu hanya sebatas etika karena itu adalah mobil milik almarhum. Fakta kedua, nasib Bintang menjadi terkatung-katung. Sebab setelah Teddy masuk penjara, anak hasil pernikahannya dengan Lina itu dititipkan pada orang lain yang disebut Bu Haji. Tidak ada yang tahu secara persis siapa Bu Haji yang disebut-sebut selalu memberinya support. Pengacara Teddy juga tidak kenal dengan Bu Haji yang dititipi Bintang selama Teddy berada di dalam penjara. Ketika vonis dijatuhkan, itu infonya sehari setelahnya langsung dititipkan kepada Ibu Haji. Saya kurang tahu sih Ibu Haji itu siapa. Yang pasti sepengetahuan saya, dia selalu menyebutkan bahwa yang memberikan support selama ini adalah Bu Haji dan Pak Haji. Karena setiap Putri chat nggak pernah dibalas akhir-akhir ini. Mantau dong pastinya. Maksudnya kan dari Bintang kan adik Putri sendiri ya kan. Ya masa sih sebagai kakak khawatir. Pastinya Putri sampai sekarang juga masih tetap hubungin Om juga, cuman nggak pernah dibalas. Selanjutnya, di fakta ketiga, Putri Delina sangat ingin mengasuh Bintang. Tapi keinginan Putri selalu terantuk batu sandungan karena Teddy tak pernah memberi respon pada keinginan Putri. Setelah Teddy masuk penjara, Putri juga tidak tahu keberadaan Bintang. Padahal selama ini ia sangat ingin mengasuh adik tirinya itu. Putri juga sudah berkali-kali menyambung komunikasi dengan Teddy untuk soal Bintang, tapi tak pernah mendapatkan respon yang baik. Sejujurnya, sebenarnya dari dulu juga pengen ngasuh Dede Bintang. Cuma karena susah ya, komunikasinya juga agak susah. Ya untuk sekarang Putri masih belum bisa komunikasi. Pengennya sih diasuh sama Putri ya, pengennya. Apalagi kan sekarang mungkin ya itu tadi kan 1 tahun itu pengennya sih dibawa ke sini.
Aiki dan lain-lain juga kepengennya mah jadi bintang biasanya sama kita. Cuma ya gitu, nggak ada jawaban. Nah ini kemungkinan besar permohonan hak asuhnya itu kemungkinan besar dia dapat dikabulkan karena melihat pertimbangan bahwa anak ini butuh kasih sayang, butuh pemeliharaan tumbuh kembangnya anak. Kalau seandainya jadinya di dalam penjara kan, ditahan, kemungkinan besar akan mempengaruhi tumbuh kembangnya si anak. Izin atau tanpa izin dari Teddy, permohonan itu nanti dikabulkan oleh pengadilan. Apalagi kalau saat dasar yang diajukan saat mengajukan permohonan hak asuh ini adalah salah satunya bahwa Teddy sudah ditahan. Pengadilan lah yang memutuskan mengabulkan permohonan ini, patut tidak permohonan ini dikabulkan atau tidak. Tapi kalau seandainya kondisinya seperti ini, kemungkinan besar permohonan hak asuh itu dikabulkan. Fakta keempat, Putri Delina yang tak tega pada nasib adik tirinya masih selalu memperhatikan kebutuhan hidup Bintang. Meski komunikasi antara Putri dengan Teddy tidak pernah terjalin, tapi untuk urusan Bintang, Putri masih sangat peduli. Belum lama ini, Putri juga mengirimkan sejumlah uang karena mendapatkan info dari seseorang di Bandung tentang kebutuhan Bintang. Putri juga udah sempat nanyain kabar dan untuk ngirim-ngirim kebutuhan dari Bintang. Cuma kemarin sempat orang di Bandung sempat ngabarin minta keperluan juga. Baru kemarin. Fakta kelima, terjadi kontras antara nasib Teddy dengan Sule. Meski sama-sama pernah menjadi suami almarhumah Lina Zubaidah, Teddy dan Sule dibedakan oleh peruntungan yang sangat kontras. Di saat Teddy menjadi penghuni rutan Kebon Waru, Bandung, Sule sedang menikmati kebahagiaan bersama anak-anaknya. Hubungan Kang Sule dengan Baby Azam yang sekarang ikut Natalie Holscher juga baik-baik saja. Semua mengalir apa adanya, kata Sule. Sebab yang paling utama, dirinya tidak pernah melepaskan tanggung jawab sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anak-anaknya. Mengkait-kaitkan dengan orang lain nggak baik lah. Kalau mau tanya tentang kehidupan aku sekarang bahagia, alhamdulillah dengan anak-anak. Aku masih bertanggung jawab sama anak-anak. Terlepas itu tidak ada urusan lagi sama siapa. Di umur 2 tahun lebih tuh Ajam bisa ada di tempat gua kan. Ya di situ aja. Nah, sekarang masih anak-anak lah. Yang penting saya mah buat sekolahnya nggak lepas dari tanggung jawab, ya kan. Kemarin juga mamanya ini buat sekolah Ajam. Oke. Jadi nikmatin aja dulu lah. Kan anak-anak juga aku harus masih bekerja keras kan, Ajam sekolah kan. Buat biayanya Ajam, belum perdi, belum pinjam. Yang aku pikirin itu membiayai anak-anak. Kalau untuk asmara aku sendiri ya jalan sendiri aja. Ada yang mau suku, nggak ada ya udah. Palingnya kalau misalnya nanyain cuma dia ada Azam kangen. Kebetulan harusnya kemarin tanggal 31 tuh dia Azam harusnya ke rumah. Cuma ya kenapa enggak. Kalau untuk komunikasi baik-baik aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.